Informasi lain, saudara, puluhan pengendara sepeda motor mengejar minibus yang dikendarai seorang lansia berusia 89 tahun yang disangka maling di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan kemudian viral di media sosial. Korban dikeroyok massa hingga tewas. Puluhan pengendara sepeda motor mengejar mobil minibus yang dikendarai lansia berusia 89 tahun di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, viral di media sosial. Pengejaran minibus dilakukan dari Tebet hingga kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur dan menuding sang pengendara sebagai pencuri. Saat tertangkap, puluhan pengendara sepeda motor ini langsung merusak minibus dan mengeroyok pengemudi hingga meninggal dunia. Senin siang, tim Jatanras Polda Metro Jaya melakukan pengecekan di lokasi pengeroyokan kakek berusia 89 tahun yang dituduh maling. Petugas memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian serta kamera pengawas atau CCTV. Salah seorang saksi remaja dihadirkan ke lokasi kejadian. Saksi yang dihadirkan merupakan satu dari 6 orang saksi yang sebelumnya telah diperiksa Kepolisian Resor Jakarta Timur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan menyatakan polisi telah memeriksa 14 saksi. 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan. Timur sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka dengan inisial R terkait dengan kasus ini. Tentunya kasus ini tidak akan berhenti dengan 1 tersangka. Akan berkembang kepada tersangka lain karena seperti yang kita lihat di video yang viral tersebut, bahwa ada beberapa kendaraan lain yang melakukan pengejaran terhadap mobil Toyota Rush dan juga berakhir dengan pengeroyokan dan pemukulan. Pihak keluarga sangat terpukul atas kepergian almarhum. Keluarga tidak terima korban Wianto Halim dituduh maling lalu dikeroyok hingga meninggal dunia. Mereka berharap pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Menerima papa meninggal dalam keadaan dengan keadaan mengenaskan kayak gini gitu loh. Kita minta keadilan. Kalau udah meninggal gitu loh, kita dapat apa gitu loh. Bagaimana cara ngusut tuntas ini? Saya minta dengan para wartawan kira-kira bisa bantu saya untuk memblow up ini sampai ke pemerintah, bisa bantu saya untuk mengusut semuanya. Kalau menurut kami itu kesengajaan untuk mengundang massa mengejar beliau. Karena itu kami menduga ada sesuatu yang tidak benar gitu, karena beliau tidak tahu jalan di sana. Dan kalau kita lihat di video itu memang yang motor paling depan yang teriak-teriak itu yang mengarahkan untuk jalan ke arah situ. Dugaan kami seperti itu. Jenazah lansia korban pengeroyokan yang dituduh maling berada di rumah duka Pluit, Jakarta Utara. Menurut rencana, jenazah korban akan dikremasi besok. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pembahasan terkait kasus pengeroyokan seorang kakek berusia 89 tahun akan hadir bersama kuasa hukum korban Freddy Yohanes Pati. Selamat sore, menjelang malam Pak Freddy, sehat selalu. Pak Freddy? Selamat sore. Jelas mendengar saya, Aiman? Siap? Iya. Jelas. Jelas Pak ya. Ini turut berduka atas apa yang terjadi, tentu sampaikan salam kami kepada pihak keluarga. Saya ingin bertanya Pak Freddy, apa yang terjadi sesungguhnya? Kenapa pertama kali korban diteriaki maling? Nah, justru itu kita tidak tahu. Karena kendaraan yang beliau pakai adalah kendaraan milik pribadi beliau yang setiap hari beliau pakai gitu. Ada informasi katanya menyerempet motor, apakah itu benar? Sangat aneh gitu. Sampai saat ini kami belum dapat informasi dari kepolisian tentang siapa yang diserempet itu. Oh, tapi Anda juga mendengar informasi seperti itu? Kan seharusnya ada orangnya kalau memang ada yang diserempet. Iya. Kami mendapat informasi dari kepolisian ada serempetan. Nah, kami pertanyakan siapa yang menyerempet, mana orangnya yang diserempet itu. Karena yang teriak diserempet dengan orang yang meneriaki maling kan pasti berbeda. Ya. Jadi ada kemungkinan lain, ada motif lain. Siapa tahu misalnya mau menguasai mobil milik korban, bisa jadi seperti itu?
Kalau menguasai mobil korban, kami rasa tidak. Karena ketika mereka berhasil menghentikan mobil, yang mereka pertama lakukan adalah melakukan pengerusakan terhadap mobil. Gitu. Kalau dia maling mobil, pasti mobilnya yang diamankan, orangnya Tapi kan begini, orang yang gitu. teriak Tapi pertama kali mobilnya belum yang tentu dirusak, gitu. orang yang ikut sampai lokasi pengeroyokan. Karena saya mendapat informasi diteriakinya itu di Tebet, Jakarta Selatan, dilakukan pengeroyokannya itu di Cakung, Jakarta Utara. Ini jaraknya luar biasa jauh ini kalau di ini ya, ujung ke ujung, selatan ke utara ini. Kurang lebih sekitar 30 km, betul ya? Betul. Iya. Betul, justru Tebet itu lebih dekat ke rumahnya almarhum daripada ke Rawamangun. Iya, masih banyak pertanyaan soal ini. Tentu kami juga ingin mengundang pihak kepolisian meskipun masih belum berkesempatan. Tapi kan ada pemikiran kenapa pada waktu perjalanan misalnya tidak diarahkan ke kantor polisi dan sebagainya. Karena 89 tahun mungkin apakah masih bisa berpikir jernih begitu atau sudah memang ada sedikit pikun dan lain sebagainya? Tidak, kalau soal pikiran, fisik beliau bagus. Oke. Beliau hanya punya masalah di pendengaran. Pendengarannya sangat buruk. Karena itu beliau pakai alat bantu pendengaran. Gitu. Dan pada waktu menyetir menggunakan alat bantu pendengaran ya? Betul. Ini jam berapa kejadiannya dan pada waktu itu sedang apa itu? Menyetir, kan 89 tahun menyetir sendiri tentu itu juga, ya kalau saya pribadi khawatir sekali ketika orang tua saya berusia 80 tahun, 90 tahun misalnya, kemudian menyetir sendiri. Itu tentu menjadi pertanyaan, kenapa itu terjadi, Pak Freddy? Selama ini beliau punya supir. Oke. Jadi kemana-mana diantar oleh supir. Hanya hari itu kebetulan supir minta cuti. Nah, supirnya cuti, beliau pergi meninggalkan rumah di sore hari. Nah biasanya kalau sore hari beliau pergi, cuman sebentar aja belanja ini, belanja itu, pulang ke rumah lagi. Oke. Karena kebiasaan beliau jam 8 malam itu sudah tidur. Gitu. Makanya kejadian ini menjadi pertanyaan juga buat kami, kok tumben-tumbenan sampai tengah malam ada di jalanan. Seperti itu. Oke, oleh karena itu saya tanyakan, tapi pemikiran normal ya? sebelumnya. Karena mungkin saja misalnya lupa untuk jalan pulang dan lain sebagainya. Kalau lupa jalan pulang tidak mungkin, beliau Tidak biasa mungkin. bolak-balik hampir setiap hari Jakarta Tangerang. Kadang-kadang pakai mobil, kalau ada supir yang antar, kalau tidak ada supir ke Tangerang pun Oke. dia bawa mobil sendiri. Oke. Keluarga Tapi melarang mayoritas berulang biasa kali dengan pun dia supir, nggak dengar. jarang menggunakan Tetap dia lakukan. menyetir sendiri ya? Betul. Ini tinggal di rumah sendiri atau dengan anggota keluarga yang lain? Dengan istri dan suster, ada pembantu, ada supir, ada istri. Oke. Dan Anaknya tidak ada yang satu rumah. iya. Pada waktu pergi pada hari itu, hari Minggu ya kemarin, itu pamitnya untuk beli atau ke supermarket begitu? Enggak, cuman bilang mau pergi aja. Saya mau pergi dulu nih. Itu juga bilang sama suster. Setelah itu kok nggak kembali-kembali gitu kan. Nah kemudian baru di pagi hari suster telepon ke anaknya. Ini bapak tidak pulang. Nah, langsung ditelepon kemana-mana tidak berhasil. Justru dapat telepon dari Polres Jakarta Timur bahwa beliau sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto. Oke, jadi ini di Cakung ya, Cakung Jakarta Timur ya, perbatasan dengan Jakarta Utara ini. Ini tentu menjadi masih pertanyaan Perbatasan juga. dengan Bekasi. Iya, perbatasan dengan Bekasi dan juga bagian utara itu ya, Cakung. Ya. Tapi saya ingin tanya, ini kan tentu masih pertanyaan juga. Apa yang kemudian terjadi dan lain sebagainya? Apa yang kemudian disampaikan polisi kepada pihak keluarga? Pertama-tama waktu pertama kali kami datang untuk membuat laporan di kepolisian, itu polisi menyatakan ini pengeroyokan, gitu kan, akibat terjadinya awal penyerempetan, gitu kan, dan diteriaki maling. Jadi laporan pertama di polisi dan di security itu
almarhum itu sebagai pencuri. Oke. Nah, baru kita klarifikasi ke polisi bahwa ini bukan pencurian, tapi ini mobil pribadi. Begitu. Iya. Lalu kemudian itu di Polres Jakarta Timur ya, Anda katakan tadi ya? Di Polres Jakarta Timur, betul. Oke. Lalu kemudian berkembang sekarang Polda juga kemudian mengusut kasus ini. Apakah sudah ada informasi dari pihak Polda Metro Jaya? Kami belum ada konfirmasi sama sekali dari pihak Polda Metro Jaya. Yang kami tahu perkara masih di Jakarta Timur. Ya, meskipun tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Zulpan. Saya ingin bertanya Pak Freddy, tentu ini masih misteri, sekali lagi ini masih misteri dan kemudian ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Tidak ada apapun yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan saksi mungkin di lapangan. Mungkin pihak keluarga juga sempat mencari tahu soal ini? Sementara ini pihak keluarga masih konsentrasi dengan prosesi untuk acara kremasi gitu kan. Setelah nanti selesai kremasi baru mungkin di hari Rabu kami akan koordinasi lagi dengan pihak kepolisian. Sudah berapa kali yang bersangkutan korban ya membawa mobil dengan sendiri ya, tidak dengan supir? Dalam waktu 1 bulan misalnya atau sepekan sekali? Kalau misalkan supir libur, korban ingin keluar rumah pasti dia bawa kendaraan sendiri. Sekalipun dilarang oleh anak-anaknya, oleh Anak-anaknya sudah melarang padahal ya? bawa gitu. Ya karena 89 tahun saya Betul. tidak bisa berpikir itu. 89 tahun menggunakan mobil sendiri tentu membahayakan buat dirinya sendiri dan juga bisa untuk orang lain. Ini tentu pelajaran juga kepada siapapun ya terkait dengan hal ini. Tapi anak-anak sudah melarang, memang kadang orang tua susah untuk kemudian disampaikan pesan begitu ya? Betul. Karena Oke. memang secara fisik beliau kuat. Secara fisik beliau kuat, korban kuat. Tidak ada kekurangan apapun kecuali pendengaran. Iya, betul. Kecuali pendengaran, baik. Istri korban juga masih sehat ya? Istri korban sudah sulit untuk diajak komunikasi. Oh oke. Sampai saat ini pun istri korban belum mengetahui bahwa korban meninggal dunia. Gitu. Iya. Ini mobilnya manual atau otomatis Pak Freddy? Wah, saya kurang paham. Oh oke. Artinya kalau mobil, kenapa saya tanyakan ini? Kalau mobil manual memang ya korban masih luar biasa karena harus menginjak kopling dan lain sebagainya, berkoordinasi antara tangan dan kaki. Tentu lebih sulit menggunakan mobil manual ya. Tapi saya ingin tanya, dari informasi ini apa yang bisa disampaikan terkait dengan permohonan keluarga korban terkait peristiwa ini? Ya, keluarga berharap ini benar-benar diusut tuntas. Karena ada teriakan maling, artinya ada sesuatu yang terjadi sebelum ini gitu kan. Jadi keluarga berharap sebenarnya apa yang terjadi sebelum ini gitu. Dengan 3 orang pelaku ini, pelaku utama kami anggap 3 orang dan ada hubungan apa 3 orang ini sampai mengejar-ngejar almarhum begitu. Sejauh ini sudah berapa orang yang ditangkap? Mungkin Anda sudah mendengar? Kami belum dapat informasi. Oke. Dari kepolisian ya, informasi resmi kami belum dapat, tapi yang kami dengar baru 1 orang yang jadi tersangka. Jadi pihak Anda sampai saat ini mendengar bahwa yang bersangkutan adalah pencuri. Itu yang terakhir Anda dapatkan dari pihak kepolisian. Dan Anda kemudian memberikan klarifikasi, tapi Anda belum mendapatkan kembali kabar terbaru terkait hasil penyelidikan ini. Begitu Pak Freddy ya? Betul. Kapan rencana akan dimakamkan korban? Besok jam 12 akan dikremasi. Oke. Bukan dimakamkan. Sudah komunikasi juga ke pihak kepolisian terkait dengan hukumnya gitu. katakanlah mungkin
kemungkinan untuk memeriksa atau mungkin katakanlah visum dan lain sebagainya? Kalau visum ketika pertama kali dibawa ke Cipto Mangunkusumo langsung visum. Oh, sudah divisum, jadi sudah Ya, lengkap sudah semua, jadi tidak diperlukan lagi sehingga akan Sudah lengkap. diketahui data-datanya terkait dengan penyebab kematiannya. Ini sudah didapatkan oleh pihak kepolisian data-data yang lengkap ya, Betul. Pak Freddy ya? Betul. Oke, tinggal kemudian menunggu Betul. bagaimana proses penyelidikan pihak kepolisian. Mungkin ada yang disampaikan dari pihak keluarga, yang paling penting mungkin Pak Freddy ingin menyampaikan. Yang paling penting adalah kami berharap sekali bahwa para pelaku pengeroyokan ini harus bisa ditangkap dan diproses hukum. Jangan ada pembiaran karena ini bahaya. Apalagi pada saat kejadian tersebut ada mobil patroli polisi di sana. Harus selesai. Polisi itu tahu siapa orang-orangnya. Oh, ada mobil menyaksikan patroli polisi di sendiri sana. Informasi dari siapa ini Pak Freddy? Kita lihat di video yang pengejaran tersebut. Oke. Iring-iringan itu kan di belakangnya mobil polisi. Kemudian pada saat di persimpangan kawasan industri Pulau Gadung, Ya. itu ada kalau tidak salah itu ada penembakan gas air mata ke arah mobil sehingga mobil tersebut jadi berhenti. Kalau tidak ada penembakan itu tidak berhenti mobil. Oke, dan itu kemudian terjadi penembakan oleh gas air mata oleh pihak Kalau kepolisian. kita Ya? lihat di video itu ya. Betul. Dari Oke, mobil mungkin patroli. untuk menghentikan mobil karena dianggap pencuri dan lain sebagainya ternyata salah sasaran. Tapi pada waktu pengeroyokan Betul. polisi pasti kan melerai. Sampai sejauh ini kami tidak melihat video manapun yang melihat polisi melerai. Menurut security yang ada di sana, security cerita kepada kami bahwa memang polisi tidak bisa melerai karena massa banyak. Security pun tidak melerai, hanya menonton saja. Oke, nanti kita akan pastikan soal ini. Terima kasih informasinya Pak Freddy Yohanes Pati. Ini adalah penasihat hukum korban, keluarga korban dari kakek berusia 89 tahun yang menyetir sendiri lalu kemudian diteriaki maling dan kemudian dikejar sampai 20-30 km dari Tebet hingga Cakung dan kemudian dikeroyok hingga tewas. Terima kasih informasinya, semoga cepat terungkap dan kami terus akan mencermati soal kasus ini. Terima kasih Pak Freddy Pati telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam.